Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib, alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam juga kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, As-suratul rabi'ata asyar min suwaril Qur'an, suratu Ibrahim. Surat yang ke-14 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Ibrahim. Surat Ibrahim ini makkiyatun, diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayatuha thintani wa khamsuna ayat, dan ayat-ayat surah Ibrahim ini berjumlah 52 ayat. Surat yang ke-14 ini disebut dengan surat Ibrahim karena di dalamnya ada menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim, manakala berkata Nabi Ibrahim, rabbi ij'al hadzal balada, hai Tuhanku, jadikanlah ini negeri Makkah aminah, aman, tentram. Wajnubni wa baniya, dan jauhkan aku dan anak-anakku an na'budal asnam, menyembah berhala. Ayat 35. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat akrab dengan kita sesudah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita beberapa kali menyebut nama Ibrahim ini, baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Bahkan ada salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, salawat Ibrahim, karena di dalamnya itu ada nama Ibrahim alaihissalam. Di dalam sejarahnya disebutkan ulida Ibrahim ba'da Adam alaihissalam bi 3,730 sanah bi zaman Namrud bin Kan'an bi Kutha Babil al-Iraq. Nabi Ibrahim itu dilahirkan sesudah Adam alaihissalam 3037 tahun. Jadi masa antara Adam dengan Nabi Ibrahim 3037 tahun. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di masa Namrud bin Kan'an. Namrud ini adalah merupakan salah satu penguasa dunia, di mana waktu itu Namrud ini mengaku sebagai Tuhan.
Namrud merupakan raja yang sangat zalim dan sangat angkuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan keperkasaannya, Allah menampakkan kekuasaannya. Allah hanya mengirim seekor nyamuk kepada Namrud yang punya ribuan tentara. Allah kirim seekor nyamuk, nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud sampai ke utak, berhari-hari nyamuk menggigit utaknya Namrud, akhirnya Namrud mati. Allah menampakkan kekuasaannya melalui seekor nyamuk, bisa mengalahkan raja dunia yaitu Namrud ini. Nah, Nabi Ibrahim dilahirkan pada masa itu di suatu tempat yang bernama Kusa di Babil, bagian negara Irak sekarang ini. Wa huwa awwalu man ikhtatan. Ibrahim itu adalah awal-awal manusia yang bersunat. Jadi dahulu kada dikenal ada khitan itu. Dahulu kada ada orang bersunat. Nabi Ibrahim inilah manusia pertama yang diperintahkan Allah untuk bersunat. Dalam riwayatnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini diperintahkan Allah bersunat itu sesudah berumur 120 tahun. Ada mengatakan 80 tahun. Dan sidin menyunat seorang. Kenapa? Karena belum ada lagi tukang sunat. Terpaksa seorang menyunat. Awwalu man ikhtatan, Ibrahim adalah awal orang yang bersunat. Nah, sesudah itu manusia turun-temurun melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim ini, fitrah Nabi Ibrahim ini, yaitu khitan. Sehingga sampai kepada syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khitan ini masih tetap disyariatkan. Menurut imam kita Syafi'i radhiyallahu an, bahwa bersunat itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan imam mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa bersunat itu wajib hanya untuk laki-laki, untuk perempuan tidak wajib. Jadi perempuan dasarnya disunat hanya kada jadi masalah. Yang wajib itu adalah laki-laki menurut mazhab Hambali. Kalau kita Syafi'i, bini-bini laki-laki wajib disunat. Nah, bersunat itu Ibrahim, orang yang pertama. Wa awwalu man labisan na'lain, dan Ibrahim ini adalah manusia pertama yang memakai dua sandal. Dahulu manusia kadang bersandalnya. Jadi Ibrahim ini adalah merupakan bapak peradaban manusia. Wa awwalu man labisa sarawil, Ibrahim manusia pertama yang memakai celana. Dahulu orang kadang berselawarnya. Wa awwalu man qassa syaribah, dan Ibrahim awal manusia yang memutung kumisnya. Jadi kita bisa membayangkan dahulu orang berkumis kalau dipotong sepanjang-panjangnya sisingut itu. Mulai masa Ibrahim ada syariat memutung kumis. Wa awwalu man qalama azfarah, Ibrahim adalah manusia pertama yang memutung kuku. Dahulu manusia kada ada Islam menatak kuku. Kayak apa panjangnya kuku itu. Wa awwalu man istaq, dan Ibrahim awal-awal manusia yang bersiwak. Wa awwalu man hajara minal anbiya, dan Nabi Ibrahim adalah awal-awal orang yang hijrah daripada para nabi. Beliau hijrah dari Irak ke Palestina ke Mesir, pernah tinggal juga di Mekah.
Wa awwalu man istanja bil ma, dan Nabi Ibrahim adalah awal orang yang beristinja dengan air. Dahulu dengan batu-batuan, dengan daun-daunan. Wa awwalu man syab, dan awal-awal manusia yang beruban. Nabi Ibrahim manusia pertama nang behuban. Satu hari Nabi Ibrahim melihat ada huban. Bertanya, "Ya Rab, mahaza, apa ini hai Tuhanku? Rambut ada putih timbul. Orang ada denang putihnya, seorang ada putih." Allah mewahyukan itu al-waqar, itu tandanya kemapanan, tandanya ketentraman, tandanya ketenangan. Artinya orang yang beruban itu orang yang sudah tentram, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mapan. Lalu Ibrahim berdoa, "Rabbi zidni waqara," ya Allah tambahkan kepadaku kemapanan itu. Jadi Ibrahim awal manusia yang beruban. Dalam agama Islam, syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa uban itu adalah merupakan satu utusan daripada malaikat Israel. Artinya menandakan bahwa ini Israel sudah mulai mengirim pesan orang-orang yang ubanan itu, pesan singkat. Sehingga dimakruhkan kita mencabut uban itu. Karena apa? Karena itu uban tanda orang yang mantap, tanda orang yang sudah tentram, tanda orang yang sudah tidak menghiraukan lagi dunia, tanda orang yang sudah siap menghadap Allah. Itu orang beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantiqus syaiba," jangan kamu cabut itu uban. Apalagi disamir, mendustai orang itu. Uban disamir itu mendustai orang. Andai kata itu perempuan nang besamir kawin dua kita, boleh dibulikakan bini-bini itu penipuan. Di dalam hukum fikih, hukum fikih mengatakan demikian. Kalau kita kawin dengan seorang perempuan, hirang rambutnya, ternyata besamir, boleh dikembalikan. Kenapa? Itu menipu. Dicabut jangan, kata Rasulullah, la tantipus syaiba, jangan kamu cabut itu uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan bil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidak ada orang Islam yang punya uban melainkan itu nantinya cahaya di hari kiamat. Wa kataballahu lahu hasanatan wa hatta anhu khati'ah, dan Allah tulis dengan uban itu satu kebaikan dan Allah gugurkan satu kejahatan. Rawahu Abu Daud. Jadi makin banyak uban, makin banyak kebaikannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sekali-kali mencabut uban itu, karena itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim awal-awal manusia yang beruban. Wa awwalu man adhafat dhaifa, dan Nabi Ibrahim ini awal-awal orang yang menjamu tamu. Kalau tamu datang surungi makanan, surungi minuman, surungi apa, itu Ibrahim pertama. Dahulu kalau tamu datangnya kada di apa-apai. Maka karengan aja dahulu tuh. Nah, masanya Nabi Ibrahim kalau datang tamu dijamu, diberi makan, sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Abu Dhifan, bapaknya tamu. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mau makan sendiri kecuali besertanya ada orang yang menemani beliau makan. Bila disediakan makanan dan tidak ada orang, beliau mencari sampai berkilometer, beberapa kilometer, sehingga ada orang yang mengawani sidin makan. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Auhallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim, innaka lamma sallamta malaka lid-dhifan
wa ibnaka lil qurban wa nafsaka ilan niran wa qalbaka ilar rahman ittakhadnaka khalila. Firman Allah, wahai Ibrahim, manakala engkau menyerahkan harta kamu untuk menjamu orang, engkau serahkan anak engkau untuk disembelih, engkau serahkan diri engkau dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, engkau serahkan hatimu kepada Tuhan, ittakhadnaka khalila, maka kami jadikan engkau sebagai kekasih. Makanya Ibrahim disebut Khalilullah atau Khalilur Rahman. Dan kita jangan lupa bahwa di dalam kubur nanti salah satu yang ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir kepada kita ada tentang Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Nah, orang yang beriman akan menjawab, Al-Ibrahimul Khalil Abi. Nah, Ibrahim Al-Khalil itu adalah abahku. Abah napa? Abul Adiyan, abah agama. Jadi Ibrahim ini abahnya agama. Adam Abul Bashar, Nabi Adam itu abahnya seluruh manusia. Rasulullah Nabi kita Abul Arwah, bapaknya segala roh. Kalau Ibrahim ini Abul Adiyan, bapaknya agama. Dan tidak ada satu agama samawi yang tidak senang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim dipuji oleh orang Yahudi, Ibrahim dipuji oleh orang Nasrani, Ibrahim dipuji oleh orang Islam. Kalau nabi yang lain, Nabi Musa dicaci maki oleh orang-orang Nasrani, Nabi Isa dicaci maki oleh orang Yahudi, Nabi kita demikian pula halnya. Nah, Nabi Ibrahim, semua agama samawi mengakui dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang Yahudi mengaku Ibrahim itu agamanya Yahudi, orang Nasrani mengakui Ibrahim itu agamanya Nasrani. Sampai Allah menurunkan ayat bahwa Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, tetapi dia Muslim, orang yang Islam. Para muhibbin rahimakumullah. Tuwfiya Ibrahim wa umruhu mi'ata sanah wa dufina bi Hebrun wa tuwfiya qablahu zawjahu Sarah wa Hajar. Ibrahim wafat dalam umur 200 tahun menurut sebahagian riwayat, dan beliau dimakamkan, dikuburkan di Hebrun. Hebrun itu bagian Palestina sekarang ini. Dan diwafatkan sebelum beliau wafat terlebih dahulu dua istri beliau, Sarah dan Hajar, lebih dahulu wafat daripada Nabi Ibrahim. Wa taraka 13 minal aulad, dan Nabi Ibrahim meninggalkan 13 orang anak. Pertama Ismail paling tua dari istri beliau Hajar. Yang kedua Ishak dari istri beliau Sarah. Nah, sisanya dari istri beliau yang bernama Qaturah binti Yaqtan dan Hujun binti Uhaib. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi segala agama, nabi yang dipuji disanjung oleh segala agama, agama samawi khususnya. Wa idh qala Ibrahim, dan manakala berkata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Tuhanku jadikanlah ini negeri amina, aman. Makkah itu yang didoakan waktu Ibrahim membangun Baitullah. Nabi Ibrahim berdoa, hai Tuhanku jadikan ini negeri aman, dan dikabulkan oleh Allah. Aman dari apa? Aman daripada gempa, aman daripada tufan, aman daripada segala macam yang sifatnya azab Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah itu adalah merupakan tanah yang paling mulia di muka bumi ini.
sesudah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2-nya Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah berkata, wahai Makkah, engkau ini adalah paling baik bumi Allah dan paling disukai Allah. Makkah. Jadi Makkah itu satu kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada Madinah. Makkah lebih utama daripada Madinah. Kecuali kubur Rasulullah itu lebih utama dari Makkah, bahkan daripada Aras. Kubur Rasulullah lebih mulia. Tapi kalau kota Madinahnya lebih afdal kota Makkah. Nah, oleh karena itu kota Makkah itu lebih afdal daripada yang lainnya, sehingga amal ibadah di kota Makkah itu digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri berkata, "Saumu yaumin bi Makkah bi mi'ati alfin wa sadaqatu dirhamin bi Makkah bi mi'ati alfin wa kullu hasanatin bi mi'ati alfin." Puasa satu hari di Makkah sama dengan puasa 100.000 hari di lain Mekah. Puasa sehari di Mekah diberi nilai oleh Allah 100.000 kali di luar Mekah. Bersedekah 1 dirham di Mekah sama dengan 100.000 dirham di luar Mekah. Kita di Mekah berwakaf bersedekah 1 juta. 100.000 juta di lain sama nilainya, pahalanya. Dan tiap-tiap kebaikan di Makkah itu digandakan dengan 100.000. Nah, itulah Makkah, kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan itu kota oleh Allah Subhanahu wa taala aminah, aman. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa demikian. Yang kedua doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku serta anak-anakku daripada menyembah berhala. Jadi berdoa untuk keselamatan kampung, berdoa untuk anak, itu merupakan sunnah, merupakan sesuatu yang diperintah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kampung kami ini kampung yang aman, yang tentram. Nah, itu meniru, mencontoh doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendoakan anak supaya anak ini jadi orang yang saleh, supaya anak jadi orang yang takwa, itu merupakan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan hanya anak yang dituntut selalu mendoakan kedua orang tua. Orang tua pun dituntut mendoakan anak. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Ini doa yang paling baik dibaca, apalagi dalam sujud sembahyang. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami min azwajina daripada pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina zuriyat kami, qurrata a'yun penyenang hati. Jadikanlah biniku, anakku penyenang hatiku. Itu amun nang laki berdoa, amun bini-bini berdoa, ya Allah jadikanlah lakiku dan anakku penyenang hati. Waj'alna lil muttaqin imama, dan jadikanlah orang-orang yang takwa pemimpin kami. Jadikanlah orang-orang yang takwa itu imam kami. Nah, itu doa. Jadi bukan hanya anak yang mendoakan Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi orang tua pun dituntut untuk mendoakan anak supaya anak itu menjadi orang yang saleh, menjadi penyenang hati. Para muhibbin rahimakumullah, surat Ibrahim ini sebagaimana surat Al-Quran yang lainnya banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia dan khususnya kaum muslimin dan muslimat. Antara lain
Di dalam surat Ibrahim ini terdapat ayat yang sangat masyhur, yaitu wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat 7 surat Ibrahim. Ketika memberitahu Tuhan, sungguh jika kalian itu bersyukur, aku tambah. Dan jika kalian itu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Tapi sayangnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi syukur dari berbagai macam pendapat para ulama, macam apa yang dikehendaki dengan syukur itu. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa syukur itu ada awal, ada akhir. Syukur itu awalnya adalah farahun bil mun'im ala in'ami, gembira dengan Allah atas pemberiannya. Itu permulaan syukur. Kita gembira dengan Allah atas pemberiannya. Kita gembira kepada Allah dengan Allah atas karunia-Nya. Kita gembira dengan Allah atas bimbingannya. Kita diberinya kesehatan, diberinya keamanan, diberinya ketentraman, diberinya rezeki yang luas. Kita gembira dengan Allah atas anugerah-anugerah itu. Kayak apa supaya kita kawa gembira dengan Allah terhadap pemberian-pemberian itu? Rasulullah mengajarkan kepada kita, man nadhara fid dunya ila man huwa dunahu wa nadhara fid din ila man huwa fawqahu katabahullahu sabira wa syakira. Siapa-siapa yang memandang pada urusan dunia kepada orang yang di bawahnya, memandang urusan akhirat kepada orang yang di atasnya, Allah tulis dia sebagai orang yang sabar sekaligus orang yang syukur. Nah, jadi kita supaya gembira dengan anugerah Allah yang ada pada kita ini, kita lihatin yang lebih sakit daripada kita, lebih miskin daripada kita, lebih banyak hutang daripada kita. Kita hutang lawan orang 1 juta, tetangga kita 20 juta ini hutang. Syukur kita. Jadi jalan supaya syukur itu adalah memandang kepada yang di bawah. Itu urusan dunia. Kalau urusan agama, jangan sekali-kali memandang yang di bawah, mesti pandang yang lebih tinggi. Aku sembahyang sunat kawal 10 rakaat tiap malam. Kawanku 100 rakaat. Jadi kecil aja seorang 10-annya kawa. Tuh kawanku 10 rakaat, 100 rakaat inya kawa. Nah, urusan akhirat pandang itu, supaya kita bisa menambah semangat untuk memperbaiki akhirat. Nah, jadi syukur itu pertama gembira dengan Allah. Itu permulaan syukur. Kita senang dengan Allah atas anugerah-anugerahnya. Ujungnya syukur sarapun ni'am biridal mun'im, menggunakan nikmat itu pada jalan yang diridai Allah. Nah, itu sudah syukur sudah. Dapat duit yang halal 10.000 rupiah, dapat duit yang halal 100.000 rupiah, senang dengan Allah, alhamdulillah, puji bagi Allah, syukur alhamdulillah. Dapat 100.000 digunakan untuk yang diridai Allah, memberi makani anak, memberi makani bini, sisanya untuk sosial kaum muslim. Nah, ini semua yang diridai Allah. Kalau kita demikian halnya, kita orang yang bersyukur terhadap duit yang 100.000 tadi ngarannya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid.
amun kafir, amun duit 100.000 itu digunakan kepada yang dilarang Allah, nah azab Allah sangat dahsyat, azab Allah sangat pedih. Para muhibbin rahimakumullah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa terlaksana selama kita belum syukur kepada manusia. Demikian sabda Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, rawahu Tirmidzi. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada manusia lain lagi caranya, bersyukur kepada Allah lain lagi pulang caranya. Syukur kepada Allah, gembira dengan Allah atas pemberiannya, gunakan nikmat di jalan yang diridainya, syukur kepada Allah. Syukur kepada manusia macam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang memberikan kepada kamu kebaikan, fakafi'uh, balaslah mereka itu, balas. Siapa-siapa yang menyampaikan kepada kita kebaikan, maka hendaklah dibalas kebaikan dengan kebaikan. Fa illam tastati'u, jikalau kamu tidak bisa membalas kebaikan itu, fad'u lahu, doakan dia. Nah, doakan dia. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu, sehingga kamu mengetahui bahwa kamu sudah membalas dia. Membalas itu bukan sama nilainya kada, tapi membalas itu adalah ukuran ekonomi orang yang membalas. Misalnya seorang bos memberi karyawannya 1 juta, nah karyawan membalas 1 juta juga memberi lek kayak ngarannya itu, kada macam itu maksudnya. Nah si bos ini memberi 1 juta, karyawan ini tukang ulah gula habang, nah kirimi bus gula habang. Atau karyawan ini banyak berisi madu, kirimi bus itu madu, nah itu membalas ngarannya. Maksudnya macam itu. Kalau kadang dibalas-balas, fad'u lahu, doakan. Jazakallah khairan katsira, semoga Allah membalas engkau kebaikan yang banyak, nah termasuk. Nah sekarang siapa orang yang paling baik kepada kita nang mesti kita syukuri? Kata Rasulullah, siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Orang yang berbuat baik kepada kamu, balas kebaikannya. Kalau kada bisa, doakan dia. Orang yang paling baik kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa cara bersyukur membalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kayak apa caranya? Supaya kita bisa bersyukur dengan Rasulullah. Nah, para ulama mengajarkan, pertama cara bersyukur kepada Rasulullah itu adalah berbuat kebaikan atau berbuat baik kepada keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bersyukur kepada Rasulullah. Rasulullah dalam mengajarkan Islam tidak minta apa-apa. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad bahwa aku ini berdakwah tidak minta upah. La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai keluarga dan kerabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bisa berbuat baik kepada keluarga Rasulullah, kita bisa berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, kita bersyukur ngarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Banyak bersalawat kepada Rasulullah, bersyukur juga ngarannya kepada Rasulullah. Kalau kita kada bersyukur kepada Rasulullah, apapun ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita adalah siapa? Kedua orang tua kita. Orang tua kita.
Al-Quran menyebutkan anishkurli wali walidai, syukuri aku ya Tuhan dan kedua orang tua engkau. Nah, syukur kepada kedua orang tua menyenangkan hati mereka, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan perintah orang tua, mendoakan kedua orang tua, tanda syukur kepada beliau. Kalau kita kada bersyukur kepada orang tua, kita kada akan bisa bersyukur kepada Allah. Orang tua kita tidak ridha kepada kita, Allah tidak ridha kepada kita. Nah, jadi bersyukur kepada orang tua. Yang ketiga, yang paling banyak berbuat kebaikan menurut pandangan agama adalah seorang suami kepada istrinya. Nah, seorang istri wajib bersyukur kepada suaminya. Kalau kada bisa bersyukur kepada Allah. Kayak apa caranya bersyukur kepada suami? Menghormati, mencintai suaminya, menganggap besar pemberian suami walaupun kecil, termasuk bagian daripada bersyukur. Dan perempuan-perempuan yang tidak bisa bersyukur kepada suaminya neraka. Itu kata Rasulullah. Kebanyakan perempuan neraka itu isinya perempuan. Kenapa? Mereka, wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir, mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Bersyukur kepada suami itu bukan ucapan terima kasih, bukan itu. Terima kasih, ada itu maksudnya. Nah, bersyukur kepada suami, menghormati, menyayangi, mencintai. Apapun yang diberikan suami itu besar nilainya. Itu mestinya yang dilakoni oleh seorang istri. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan Rasulullah, kita sudah bersyukur dengan kedua orang tua kita, sudah bersyukur dengan suami, hanya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sedikit, tidak banyak jumlahnya, dan hanya orang-orang yang beruntunglah yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang ahli syukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.